Selamat pagi Pak Bayu, saya Nisa Anastasia Firdaus dan teman saya Elsa Agusia Modita. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Critical Book Review Chapter 8 yang berjudul tentang Transforming Your Advocate into the Face of Your Brand. Kemudian abstrak atau rangkumannya di sini adalah advokat sebagai face of brand itu dapat memperkuat kehadiran brand karena ia menjadi jembatan antara brand dan konsumen. Kemudian strategi ini pun bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan loyalitas. Oke, untuk latar belakang masalahnya sendiri, menjadikan advokat sebagai face of brand itu mampu meningkatkan koneksi yang lebih kuat dengan target pasarnya, karena pesan yang disampaikan lebih otentik, kredibel, dan readable. Karena advokat sendiri ini menjadi jembatan antara brand dan konsumen. Untuk rumusan masalahnya sendiri adalah bagaimana strategi ini dapat meningkatkan brand awareness dan brand image. Tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana kita dapat menganalisis dan memahami strategi tersebut dapat meningkatkan brand awareness dan brand image. Kemudian kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang penting dalam memilih advokat. Untuk metode penelitiannya Pak, kita memakai pendekatan kualitatif yang bersumber dari buku The End of Marketing, jurnal, dan beberapa sumber online. Kemudian untuk teknik analisis datanya, kita dengan cara menyamakan tema yang sudah ada, kemudian kita analisis secara mendalam dan kita buat kesimpulan. Untuk hipotesisnya sendiri adalah strategi transforming your advocate into the face of your brand itu merupakan strategi yang efektif dalam membangun hubungan merek dan konsumen di era digital ini, Pak. Hasil penelitian kami terhadap buku The End of Marketing karya Carlos Gil ini, pertama, Gil mengungkapkan bahwa advokasi itu penting. Mengapa? Karena melibatkan karyawan secara langsung dapat memperluas jangkauan brand secara signifikan dan meningkatkan kesadaran merek serta reputasi. Kemudian Gil mengungkapkan langkah-langkah untuk membuat advokasi yang sukses. Pertama, dengan mengidentifikasi karyawan mana yang memiliki minat terhadap media sosial, kemudian melatih mereka untuk meningkatkan minat tersebut. Ketiga, Gil mengungkapkan HR harus berperan dalam advokasi ini dengan cara mengidentifikasi karyawan mana yang memiliki minat terhadap sosial media, bahkan calon karyawan yang memiliki minat yang sama. Terakhir, Gil mengungkapkan untuk advokasi ini terus di-maintain atau dijaga dengan cara pelatihan secara berkala supaya dapat memberikan dampak berkelanjutan. Kemudian ada analisa dan evaluasi. Dari buku ini kami menemukan kekuatan yaitu keterlibatan autentik yang dilibatkan langsung oleh karyawan di dalam brand itu sendiri, kemudian jangkauan yang lebih luas karena menggunakan sosial media oleh karyawan, kemudian loyalitas karyawan dan pelanggan di mana loyalitas itu akan terbuat karena mereka menganggap mereka adalah bagian dari brand tersebut. Kemudian ada kelemahan, resiko kendali narasi, tidak bisanya mengkontrol narasi yang diciptakan di sosial media. Kemudian ada pelatihan yang signifikan di mana ini akan membutuhkan cost yang lebih banyak. Terakhir ada kesulitan menjaga momentum karena karyawan itu banyak dan menggunakan sosial media pula, jadi kita kesulitan untuk memonitor itu secara berkala. Kemudian ada signifikansi itu adalah signifikan terhadap persepsi publik, bagaimana publik menganggap brand ini atau membangun trust publik terhadap brand ini sendiri karena menggunakan advokasi itu, yaitu melibatkan karyawan itu sendiri dan sosial media, kemudian penerapan di berbagai industri karena menggunakan sosial media, maka ini bisa digunakan oleh industri manapun. Terus terakhir ada relevansi terhadap generasi, bagaimana generasi zaman sekarang ini sudah secara besar dikuasai oleh Gen Z dan milenial. Oleh sebab itu, untuk strategi ini bisa diterapkan di generasi saat ini. Adapun brand yang menerapkan strategi advokasi merek di Indonesia yaitu ada Bank BRI, bagaimana mereka memberdayakan UMKM binaan mereka, kemudian mereka nanti akan membantu untuk menjualkannya di berbagai event mereka. Begitu juga Pertamina, bagaimana Pertamina mengelola UMKM-nya dan membantu menjualkan untuk produk-produk UMKM tersebut. Kemudian Indomie yang selalu cepat sigap ketika ada bencana di Indonesia, biasanya Indomie itu akan menjadi brand nomor 1 yang cepat tanggap untuk memberikan bantuan.
Kesimpulan dari strategi ini adalah bagaimana brand ataupun perusahaan harus menyadari bahwa pelanggan merupakan salah satu hal yang penting di dalam perusahaan. Membangun hubungan tidak hanya menjadikan mereka pelanggan, tapi menjadikan mereka bagian dari brand ataupun perusahaan itu sendiri, kemudian memberdayakan mereka, mengajarkan mereka bagaimana untuk membagikan pengalaman menggunakan brand tersebut secara jujur, kemudian membangun komunitas untuk menciptakan engagement, kemudian memikirkan kembali strategi berkelanjutan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Salah satunya adalah membuat program duta merek yang dimana mereka mungkin bisa mendapatkan insentif, diskon, bahkan akses secara eksklusif terhadap launching produk baru. Terima kasih. Sekian presentasi dari Elsa dan Anissa.